Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 31 Agustus tahun 2025, di penghujung bulan ini, saya mau mengangkat satu khotbah yang menarik dengan judul Cerita Cintaku Bersama Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mau mengajak kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di hari Minggu ini. Kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Allah Roh Kudus, menuntun dan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap merenungkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kebenaran firman Tuhan memang mungkin judulnya agak terkesan ya romantis. Cerita cintaku bersama Tuhan. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini ialah goals-nya, tujuan akhirnya adalah kisah Abraham dan juga kisah Ishak, kisah Yakub, di mana kehidupan mereka punya cerita, punya kisah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang saya mau mengajak saudara di sini memahami ialah di dunia ini bagi saya hanya ada dua orang. Orang yang hidupnya berjalan bersama Tuhan dan orang yang hidupnya berjalan dengan kemauan, dengan rencana, dengan kehendaknya sendiri. Jadi cuma ada dua bagi saya ya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan merencanakan masa depannya, di mana Tuhan merencanakan perjalanan hidupnya, di mana Tuhan merencanakan pasangan hidupnya, di mana Tuhan merencanakan pekerjaannya. Dan orang ini menuruti Tuhan, kemana Tuhan melangkah, ke situ dia berjalan. Bukankah itu kisah Abraham ya? Sementara yang satu bagi saya ialah kisah tentang orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kecerdasannya. Ia bekerja keras dengan segala hikmat dan pengertiannya dan ia mengikuti apa yang ia yakini. Seperti itu. Tanpa ia mengikut sertakan atau menuruti jalan Tuhan. Bagi saya cuma ada dua karakter, dua pribadi ini saja saudaraku ya. Kenapa judulnya kisah atau cerita cintaku dengan
atau bersama Tuhan, karena saya sedang menceritakan tentang perjalanan iman setiap orang percaya. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita hari ini, kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk mengalami kisah yang sama seperti yang dialami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, saya mau cerita sedikit ya. Di dalam Alkitab itu, anaknya Abraham itu kan ada yang namanya Ishak ya. Terus Ishak ini melahirkan, melalui keturunan Ishak ada muncul dua anak, yakni Esau dan Yakub. Ya, saudaraku ya. Nah, Esau ini bagi saya mewakili orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara Yakub itu menggambarkan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari dua karakter ini, mana yang baik, mana yang manly, mana yang benar, yang lurus hidupnya? Saya akan katakan Esau jauh lebih baik daripada Yakub, saudaraku. Esau itu seorang yang sangat manly banget lah, macho, pria sejati. Makanya dia menjadi seorang pemburu. Saudaraku ya, dia pekerja keras, dia ulet, dia kuat. Tetapi Yakub ini gimana? Penipu. Dia suka berbohong, dia suka menipu. Saudara, bapaknya ditipu, mertuanya juga ditipu sama dia. Sampai kemudian akhirnya dia juga ditipu oleh mertuanya. Ya, berkenaan dengan istrinya, saudaraku ya. Sampai akhirnya dia terus melakukan penipuan. Makanya namanya Yakub, yang artinya pemegang tumit, yang artinya juga penipu. Tapi kenapa Tuhan kok berkenan menyertai Yakub? Karena dari mula Yakub memandang berharga hak kesulungan. Sementara Esau tidak. Yakub pun punya cerita bersama Tuhan. Bagaimana ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dari mana saya tahu? Karena ending atau akhir dari kisah Yakub, dia bertopang kepada tongkatnya dan dia menyembah Tuhan. Hanya orang yang sepanjang hidupnya belajar sesuatu dari Tuhan yang membuat dia pada akhir hidupnya seperti ini. Saudaraku ya, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yakub dan Esau, mana yang lebih baik? Secara kehidupan, Esau pada akhirnya jauh lebih sukses loh daripada Yakub. Pada akhirnya saya melihat ya, kalau saya melihat dari kisahnya ya, Esau itu sangat kaya dan ia punya wilayah kekuasaan yang luar biasa. Saking berkuasanya, saking berhasilnya, sampai Yakub pun takut dengan Esau ini. Tapi saudara boleh lihat, dan saudara boleh baca di Alkitab saudara, adakah cerita yang mendalam, cerita tentang Tuhan di dalam kehidupan Esau? Gak ada. Yang diceritakan malah tentang Yakub dan keturunannya. Yang diceritakan malah penyertaan Tuhan atas keturunannya Yakub. Dan Tuhan berkenan atas 12 suku anak-anak dari Israel ini, dari Yakub. Di sini menunjukkan kepada saya bahwa ya, saudara punya pilihan. Apakah saudara ingin punya cerita cinta kasihmu berjalan dituntun dipimpin oleh Tuhan, atau engkau hanya akan menjadi kisah yang dilupakan karena sepanjang kehidupanmu engkau hanya ingin mencapai apa yang menjadi pencapaian orang di dunia ini. Biasanya orang akan berpikir, aku ingin sukses, aku ingin berhasil. Jadi dia mengejar tujuannya, sama seperti Esau. Tetapi ia melupakan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yakub berbeda, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia memandang berharga rencana Tuhan, dia memandang berharga hak kesulungan. Sehingga Tuhan juga menghargai dia. Ya, dan menyertai kehidupannya.
Dan Tuhan pun setia dengan keturunan Yakub. Bahkan jauh setelah Yakub sudah meninggal dan tidak ada, Tuhan tetap setia menyertai keturunannya. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa yang gak pengen seperti ini? Disertai oleh Tuhan, bahkan anak cucumu tetap disertai oleh Tuhan. Karena kesetiaanmu mengikuti Dia. Di dalam Alkitab, dikatakan di dalam pembacaan kita kali ini ya, kisah mengenai Abraham. Abraham itu bapak dari orang percaya. Bapak iman dikatakan di sini. Bagaimana tidak bapak iman disebutnya? Pada awal mula Tuhan memanggil dia. Abraham taat. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke suatu tempat yang diterimanya, yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini juga adalah sebuah tindakan iman. Ya. Pergi ke suatu tempat yang ia tidak ketahui. Itu bagi orang kebanyakan adalah tindakan bodoh. Tetapi berhubung karena Tuhan yang memanggil dia, maka ini disebut dengan tindakan iman. Dia percaya terlebih dulu, karena Tuhan yang sudah memanggilku keluar, Dia pasti akan menyertai aku. Walaupun aku tidak melihat apa yang akan ada di depan sana. Namun aku percaya Tuhan pasti menyertai aku. Karena Ia yang memerintahkan aku untuk keluar dan pergi menuju ke tanah yang Ia janjikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang banyak kali orang tuh lebih memilih untuk berjalan menurut rencananya. Karena itu kan sudah ia perhitungkan matang-matang baik-baik ya. Sementara kalau saudara berjalan bersama Tuhan tuh, saya akui banyak ketidakpastian. Bangsa Israel aja berjalan bersama Tuhan, tiap hari mananya mesti ditakar oleh Tuhan. Minum pun harus mujizat terjadi keluar dari bukit batu. Nggak jelas. Sepertinya nggak jelas saudaraku ya. Tapi faktanya tiang awan dan tiang api selalu menyertai kemanapun bangsa ini berjalan. Bagi saya seperti inilah memang didikan Tuhan. Kalau orang di dunia ini, mereka bisa dengan kuat gagahnya dan menjadi berhasil. Saya tidak menutup mata saya. Ada begitu banyak miliarder, konglomerat, orang-orang kaya yang berhasil dengan kuat gagah mereka, dan dunia mengapresiasi dengan berkata, oh mereka orang-orang sukses. Mereka adalah role model, mereka adalah contoh. Ada pepatah atau ada suatu kiasan kata-kata sindiran yang berkata, kalau orang kaya, orang sukses secara finansial, kentutnya aja kedengaran bijak, dia katakan. Saya harus akui ini, saudaraku ya. Kalau ada orang nomor 1, ya, atau pengusaha sukses lah di kota saudara, dia nggak pernah belajar khotbah, dia nggak pernah menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau dia disuruh untuk berdiri di depan, di mimbar dan disuruh menyampaikan sesuatu, saudara akan takluk dengan orang ini. Karena apa? Karena dia kelihatannya sukses, berhasil, dan itu memang terjadi. Makanya banyak orang-orang kaya direkrut oleh gereja untuk menjadi pembicara, entah apapun motivasinya. Sementara orang-orang yang pas-pasan hidupnya, yang miskin, ya tidak dipandang biarpun kau setia. Orang kaya didahulukan, bos. Ini adalah satu sindiran, saudaraku ya. Supaya kita belajar memandang, jangan cuma mengangkat orang kaya untuk melayani di gerejamu. Angkatlah mereka yang murni hatinya dan rindu untuk melayani menjadi berkat. Ya biasanya itu ada hitungannya saudaraku ya, mengangkat orang kaya untuk menjadi pengerja ya jelas. Supaya perpuluhannya nggak lari, persembahannya juga nggak lari. Jemaatnya juga nggak lari. Ya, itu adalah pikiran duniawi juga, itu hikmat manusia juga sih. Tapi saudara boleh belajar dari Alkitab lah, bagaimana memilih pemimpin-pemimpin, diakan penatua yang bekerja di gereja. Jangan cuma ngelihat dia kaya atau miskin saudaraku, tapi yang murni hatinya, yang betul-betul hidupnya bersih di hadapan Tuhan, seperti itulah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan itu, biasanya saudara akan mengalami yang namanya ujian. Kadang-kadang dibiarkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman. Tetapi apa kata Daud? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itu yang melindungi, itu yang menyertai aku, itu yang menguatkan aku. Tuhan izinkan saudara sering kali atau banyak kali atau mungkin ya kapanlah sekiranya Tuhan membawa saudara ke dalam masalah. Semuanya itu dengan tujuan untuk mendidik dan mendewasakan saudara. Saya mau berikan contoh realnya hari ini ya. Sebenarnya kalau dari sisi kemapanan hidup, banyak orang yang lebih mapan daripada saya, saudaraku. Banyak teman-teman saya yang sukses dalam dunia pekerjaannya. Mereka berhasil bekerja di satu bidang usaha. Kemudian mereka mendapat untung, mereka membangun rumah. Mereka bisa membeli mobil dan sebagainya. Sementara saya background saya adalah seorang hamba Tuhan yang beberapa kali juga menjadi pendeta di beberapa sinode. Sampai akhirnya saya memutuskan bahwa saya mau meninggalkan kependetaan saya dan fokus bekerja karena saya memikirkan anak dan istri saya. Tapi untuk pelayanan, panggilan saya menjadi pemberita Injil tetap saya lakukan sembari saya bekerja. Nah, secara pekerjaan, saya melihat bahwa saya juga nggak sukses-sukses amat. Tetapi kalau bicara soal hitung-hitungan, pendapatan saya kadang 2, 3, bahkan bisa 5 kali gaji dari ASN atau pegawai negeri sipil. Dan itu saya simpan, saya investasikan. Tapi saya juga tidak bisa melihat bahwa saya kaya banget, saya sukses banget seperti teman-teman saya. Namun pelajaran pentingnya ialah saya melalui lembah kekelaman, saya melalui kesulitan. Dan saya melihat tangan Tuhan menyertai saya. Saya melihat tangan Tuhan menolong keluarga kami. Saya melihat pemeliharaan Tuhan mencukupkan kehidupan kami. Berkali-kali kami melalui masa-masa krisis, tapi tidak pernah saya melihat saya ditinggalkan. Tidak pernah saya melihat kami meminta-minta roti atau meminjam atau berhutang dengan orang lain. Tidak pernah kami mengalami kesulitan sekalipun saya pribadi pernah menjual barang. Tapi memang barang ini tidak diperlukan lagi ya. Tapi dan semua itu terjadi ketika masa pandemi COVID-19, di mana ada begitu banyak orang bangkrut, ada begitu banyak orang kena PHK dan stres dan jadi gila. Kami tetap bertahan dalam pemeliharaan Tuhan. Pekerjaan saya kan ada 4 kena. Saya harus mengistirahatkan toko saya, omset saya habis, ya. Tapi saya tetap melihat pemeliharaan Tuhan, yang lebih tepat saya bilang itu keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Sehingga hari ini apa yang terjadi saudaraku? Hari-hari ini ada beberapa teman-teman kami yang tadinya berhasil lahan basah, tiba-tiba mulai sudah tidak basah lagi lahan pekerjaannya. Mulai mengalami kekeringan dan ia mulai bingung. Dia mulai galau. Aduh, bagaimana ini? Aku sudah tidak punya lagi sumber penghasilan. Bahkan aku menganggur, tidak bekerja. Bingung dan bingung. Sementara saya, walaupun kadang-kadang orderan itu bisa rame, bisa sepi, namun iman saya kepada pemeliharaan Tuhan dan kepercayaan saya kepada Tuhan membuat saya tetap tenang, saudaraku. Ini yang saya mau katakan perbedaan antara orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang terbiasa berjalan bersama Tuhan melalui kesulitan demi kesulitan, melalui cobaan, melalui ujian, melalui krisis sekalipun, dia akan tetap tenang. Sampai akhirnya hari ini, saya pribadi tidak punya alasan untuk khawatir, saudaraku. Saya berpikir ngapain saya khawatir, berkali-kali saya khawatir hanya buang-buang waktu. Berkali-kali saya cemas.
Saya pikir membuat tidur saya tidak nyenyak saja. Karena pada akhirnya Tuhan tetap tolong. Selama saya tetap giat, selama saya tetap gigih bekerja, selama saya tetap setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Beda cerita kalau saudara pemalas, beda cerita kalau saudara ya orangnya yang tidak giat mencari peluang pekerjaan, saudaraku, beda cerita ya. Saya bicara tentang orang yang sudah rajin dan sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan. Berdoa. Kalau sepanjang kehidupanmu engkau hanya berjalan dengan kuat gagahmu atau mengandalkan orang lain, mari lewat kebenaran firman ini saudara didorong untuk punya cerita cintamu bersama Tuhan. Biar apa, saudaraku? Biar ada story-nya. Dan saya pengen seperti Abraham. Tuhan berkenan dengan anak dan keturunan saya. Dan Ia akan menyertai mereka. Sekalipun saya sudah tidak ada di dunia ini. Ada legacy yang saya tinggalkan untuk anak cucu saya. Yakni takut akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Punya iman bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mau mengajak saudara. Andalkan Tuhan. Sekalipun saudara tidak melihat kota atau tanah yang akan saudara tujui, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menjadikan berhasil dan beruntung apapun yang kau kerjakan. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak memikirkan perkara yang terlalu tinggi. Saya menyadari bahwa setiap orang dikejar dengan yang namanya tuntutan untuk people pleasure. Ya, menyenangkan orang banyak. Atau ya, setiap orang tuh punya target kehidupan yang membuat mereka pengen mendapatkan pengakuan. Bahwa kalau kamu berhasil, kalau kamu mencapai satu level tingkat kehidupan yang berhasil, baik itu dalam dunia akademis, baik dalam dunia usaha, baik dalam dunia pekerjaan. Semua orang kan berlomba untuk mendapat pengakuan itu. Kalau saya enggak sih, saudaraku ya. Terserah kalau dikatakan bahwa hidup saya tidak punya ambisi. Enggak, saya enggak bilang saya enggak punya ambisi. Saya lebih bilang bahwa saya meletakkan ambisi saya, cita-cita saya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, sebagaimana firman hari ini yang ditulis pada ayat yang ke-10, sebab Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya sedang menanti-nantikan kota yang direncanakan, yang mempunyai dasar dan dibangun oleh Allah. Walaupun sebenarnya ayat ini tidak mengacu kepada, ya ini bisa disimpangkan dengan, oh ini bicara bahwa kehidupan yang direncanakan dan dibangun Allah ialah keberhasilan di dunia ini. Sebenarnya bukan itu. Ayat ini mengacu kepada surga, rumah kediaman kita yang abadi, yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Abraham nantikan kota ini, saudaraku ya. Jadi sebenarnya goals kehidupan kita di dunia ini apa sih? Sementara dunia ini mengajarkan bahwa masa depanmu tuh harus bicara keberhasilan, dapat pengakuan, dapat exposure, dapat perhatian. Sehingga orang berkata, dia orang berhasil, dia orang sukses. Kalau saya sih enggak. Saya mau diingat sebagai, dia berjalan bersama Tuhan. Sehingga saya juga mendidik anak saya, keturunan saya. Pertama-tama ialah supaya ia mengenal Tuhan. Ia berjalan bersama Tuhan. Ia menjadi pribadi yang berkarakter yang baik, berkarakter sesuai dengan buah-buah roh. Itu yang paling utama bagi saya. Kamu berjalan bersama Tuhan. Entah kamu berhasil atau biasa-biasa saja, yang penting sampai akhir hidupmu engkau berjalan bersama Tuhan. Masa bodoh dengan penilaian orang. Masa bodoh dengan betapa besar rumah yang kau bangun. Masa bodoh dengan betapa banyak mobil yang kau punyai. Bagi saya, goals kehidupan di dunia ini adalah melihat kehidupan saya mengalami Tuhan, itu aja. Kalau Tuhan berkati, saya bisa membangun rumah, puji Tuhan. Kalau Tuhan berkati, saya bisa membeli
mobil, puji Tuhan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting saya sudah begitu berjerih lelah membahagiakan anak istri saya. Bisa menyekolahkan mereka, bisa mencukupkan makan minum mereka, membeli pakaian mereka yang bagus, yang well proper, yang baik. Semua tanggung jawab itu saya kerjakan. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan saya. Ngapain saya mesti iri dengan orang lain? Lebih baik saya hidup fokus untuk menyenangkan orang yang saya lihat di rumah. Mencukupkan keperluan kebutuhan mereka. Itu yang paling utama sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, saudaraku ya. Saya melihat penyertaan Tuhan sebagaimana Tuhan juga menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Banyak fenomena, banyak kejadian dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka. Dan saudara melihat ada cerita Tuhan bersama-sama dengan mereka. Saya juga rindu itu kita boleh alami bersama. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang kepadamu dan memohon ampun kalau selama ini Tuhan kami berjalan sendiri. Kami tidak mengandalkan Engkau. Kami meninggalkan Engkau. Kami hanya sekedar melibatkan Engkau. Tetapi rencananya rencana kami Tuhan. Kami minta ampun di hadapan. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mohon Tuhan tuntun kami di dalam rancangan-Mu yang sempurna Tuhan. Apabila rencana kami tidak sesuai dengan rencana-Mu, luruskanlah setiap langkah kami Tuhan. Agar kami selaras dengan maksud dan kehendak-Mu di masa yang akan datang. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Bapa, tolong supaya kami dan seisi rumah kami, anak keturunan kami, tetap mengenal Engkau, tetap berjalan bersama Engkau. Seumur hidup mereka akan mengalami kasih dan kebaikan dan penyertaan-Mu yang akan diceritakan secara turun-temurun. Sehingga banyak lidah akan mengaku, banyak lutut akan bertelut dan menyembah Tuhan dan mengakui Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Perlengkapi terus kami dengan kebenaran firman. Tidak hanya mendengarkan khotbah, tetapi memiliki kerinduan, kesukaan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.